Ya, mungkin saya dalam hal ini hanya akan bicara tentang pengalaman sendiri ya gitu ya. Karena kalau mengajarkan kayaknya DLH akan lebih jagoan ya gitu ya dari teman-teman di DLH. Jadi kita coba ngobrol di strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Ini based on praktis saya selama ini. Nah, tadi sudah dibicarakan sama Bu Hera bahwa saya adalah ini gitu ya. Insya Allah semua pengalaman ini menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan buat saya. Kemudian apa itu GSSI? Mungkin nanti akan ada yang ngobrol ya. Apa sih GSSI? GSSI itu sesimpel ini visinya. Masyarakat yang bahagia dengan lingkungannya dan saling berinteraksi. Jadi sesungguhnya inilah pilarnya ya. Kita punya isu lingkungan, edukasi, dan kita concern dengan pemuda. Programnya banyak, tetapi tentu saja kita punya misi mendorong terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Dan juga yang paling penting adalah menumbuhkan budaya literasi. Nah, kalau kita bicara tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, mungkin kita perlu ngobrolin tentang konsep pemberdayaannya ya, yang kadang-kadang ini terlupakan. Kalau yang namanya pemberdayaan itu kita mulai dengan inisiatif masyarakatnya. Jadi masyarakat harus memulai proses kegiatannya untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya sendiri. Sehingga masyarakat perlu tahu, perlu paham bahwa ada masalah di sekelilingnya yang harus diselesaikan. Itu. Kemudian masyarakat pemberdayaan itu hanya bisa terjadi jika masyarakat yang berpartisipasi. Jadi mungkin saya akan menggarisbawahi ini ya. Jadi memang tadi Bu Prima bilang bahwa ini partisipasi masyarakat ada 30% pengurangan sampah yang harus diangkat oleh masyarakat. Nah, tetapi masyarakat yang mana? Tentu saja ini ya. Jadi kalau namanya pemberdayaan tentu saja membuat masyarakatnya menjadi agen pembangunan atau motor penggeraknya. Ini mungkin yang perlu digarisbawahi dan masyarakatnya menjadi motor penggerak dan bukan penerima manfaatnya. Kadang-kadang kita memberikan sesuatu pada masyarakat, tapi mungkin bisa jadi masyarakat nggak butuh itu, gitu ya. Nah, ini mungkin nanti kita coba lihat. Belum. Nah, siapa saja yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat, gitu ya? Ada pembagian peran tentu saja, ya. Pembagian perannya seperti apa, gitu ya? Pembagian perannya tentu saja ini ada pemerintah dalam hal ini lingkungan hidup, kemudian ada juga kewilayahan, artinya RT, RW, lurah, camat gitu ya. Ini juga berpengaruh. Kemudian juga tentu saja karena kita ngomongin tentang pemberdayaan masyarakat, ada warga masyarakat yang kita temani. Dan kalau saya merasa penting untuk ada fasilitator, mau dia dari NGO kah, ya LSM ataukah dia dari fasilitator DLH-nya setempat gitu ya. Kota Bandung sudah punya fasilitator dan mungkin bisa diikuti oleh kota-kota lainnya. Tapi kalau misalnya belum punya, maka bekerjasamalah dengan NGO setempat. Itu mungkin kemudian dampak yang diharapkan dari sini apa gitu ya. Nah, tentu saja dampak yang kita ingin harapkan adalah ya tadi masyarakat itu harus berdampak secara bukan hanya ekologi. Kan kita mau nyelesain masalah sampah. Tentu saja masalah ekologinya tersentuh. Tapi jangan lupa bahwa ada yang harus kita sentuh yaitu sosial dan ekonominya. Jadi masyarakat akan merasa akan semangat gitu loh melakukan hal apapun jika tiga ini tercapai. Jadi ekologinya juga selesai gitu ya, sosialnya juga dapat, kemudian ada tentu saja ada nilai ekonomi yang mereka juga punya ya gitu. Jadi sesungguhnya kita tidak kalau menyelesaikan masalah di sampah tidak hanya menyelesaikan masalah sampahnya, tapi juga harus ada inovasi dalam mengolah dan mendaur ulang sampahnya gitu ya. Nanti saya berikan contohnya seperti apa. Kemudian ada juga kita harus memberikan edukasi secara komprehensif. Artinya ya edukasinya harus jelas gitu ya, apa dan bagaimana. Masyarakat harus paham
apa ya, SOP atau tahapan demi tahapannya. Apa sih kita minta apa dari masyarakat? Oh, kita minta masyarakat memisahkan sampah. Setelah itu bagaimana? Itu ya. Kemudian karena ini ngomongin tentang sampah, ini adalah bersifat multidimensi sehingga dalam implementasinya tentu saja harus ada banyak lintas sektor dan multi disiplin ya gitu. Itu mungkin ya, dan dalam hal ini jika kita ngobrolin tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, maka insya Allah akan menyerap tenaga kerja dan ada sumber pendapatan lain ya. Selain dari tentu saja bank sampah ya. Kalau bank sampah kecil, tapi nanti perlu dicarikan pendapatan-pendapatan dari yang lainnya melalui praktek lingkungan, ramah lingkungan. Mungkin tadi diceritakan sama Bu Prima ya, Bu Prima prihatin sekali nih dengan Indonesia yang aduh gimana ya perjalanan persampahan ini gitu ya. Dan ini tragedi 21 Februari ini adalah kedua terbesar sedunia setelah Filipina gitu ya. Makanya kenapa saya belajar ke Filipina gitu ya, karena ternyata di sana juga pernah mengalami hal yang seperti ini. Nah, ini mungkin teman-teman udah paham ya gitu ya. Jadi Bapak Ibu di sini sudah paham, dan kemudian di 2018 Bandung mencoba membumingkan pisahkan sampah sejak dari rumah, dan 15 September 2019 KLHK juga mencanangkan ini. Jadi kuncinya adalah dipisahkan sampah sejak dari awal dari rumah, karena semua masalah sampah itu semuanya bermula dari sampah yang tercampur. Jadi tadi juga Ibu Kadis ya, Ibu Prima berbicara tentang TPA yang aduh ini udah overload, udah nggak bisa lagi ya. Nah itu mungkin perlu kita pahami bahwa ya sampah kita hanya berakhir di sini gitu ya, tapi mungkin kita perlu apa ya, bahwa saya meyakini bahwa pengelolaan sampah itu tidak sama dengan kebersihan. Jadi di rumah kita mungkin bersih ya, tetapi kita memindahkan sampah dan tidak menyelesaikan masalah. Ini poin pentingnya di situ. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan untuk lebih baik ya? Sesungguhnya dunia sudah bergeser dari yang namanya waste management, dari pengelolaan sampah ke resource management. Jadi pengelolaan sumber daya. Dan isunya sebetulnya kalau di abad 20 itu adalah keselamatan, safety gitu ya. Dan sekarang harusnya sih sudah sustainable gitu ya. Kemudian kalau kita dahulu hanya sebatas kumpul angkut buang, ini namanya linear ekonomi. Tetapi di abad 21 kita yang sekarang kita ada itu adalah circular ekonomi. Bapak sirkular ekonomi adalah Bapak Paul Konet, yang alhamdulillah saya sudah 2 kali bertemu dengan beliau, ngobrol dengan beliau, dan beliau pernah datang ke Bandung juga 2 kali gitu ya. Jadi alhamdulillah ini langsung dari sumbernya gitu ya. Nah apa sih sirkular ekonomi itu gitu ya? Kalau kita lihat bumi ini umurnya udah ada, kalau kita searching ya umur bumi gitu ya, ternyata miliar gitu ya, miliar tahun gitu ya, ribuan tahun gitu. Tapi perasaan baik-baik saja, yang dulu lama ya baik-baik saja. Tapi ternyata bumi kerusakannya adalah 100 tahun sekarang ini gitu ya. Jadi 100 tahun sekarang ini bumi makin lama makin hancur, makin lama makin rusak. Nah pertanyaannya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Ada apa dengan generasi kita sekarang? Ada apa dengan yang hari ini hidup gitu ya? Nah ternyata memang ini kita hanya mengambil, membuat, menggunakan dan membuang gitu ya. Sementara oh ya kita sudah mulai recycle nih gitu ya. Oh recycle saja tidak cukup ternyata ya. Kita perlu adanya circular ekonomi. Dulu waktu zaman saya kecil kalau beli kecap misalnya gitu ya, itu dikembalikan. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak bulk store, artinya toko-toko isi ulang yang ada ya. Kalau di Kota Bandung sih ada 4 atau 5 tempat ya, tapi nggak tahu di kabupaten kota yang lain gitu ya. Mudah-mudahan di kota kabupaten lain juga bisa ada gitu ya. Nah, kuncinya sebetulnya kalau menurut kami gitu ya, menurut saya
Satu ya harus ada pemilahan sampah dari sumber. Itu syarat utamanya, gitu ya. Kemudian ada edukasi kepada masyarakat, memastikan masyarakatnya bisa misahin sampahnya. Jadi mau misahin sampah berapa? Kalau paling rendah, paling dasar itu misahin sampah 2 saja. Nggak perlu lagi 3, 4, 5, 6 gitu ya. 2 saja, kenapa? Karena yang paling harus dipisahkan adalah organiknya dari sampah lainnya. Yang membuat tumpukan sampah itu kotor, jijik, jorok, dan lain sebagainya kan tentu saja adalah organik gitu ya. Dan harus ada sistem pengumpulan yang ditentukan. Kemudian yang tidak kalah penting mungkin ini adalah tugasnya bapak-bapak dan ibu-ibu di LH adalah membangun pengelolaan sampah yang berkelanjutan setingkat RT, RW, ataupun kelurahan. Dari hasil kajian teman-teman BJBS Bandung Juara Bebas Sampah dan DLH Kota Bandung, katanya yang paling ideal itu adalah satu kelurahan kalau pengen sistem berjalan dengan baik. Tapi ya kita coba dari kita dulu ya, dari RW atau RT. Nah, tentu saja kenapa kita pertamanya harus tadi ya ada sirkular ekonomi itu skala besar kelurahan, yang paling kecil satu kelurahan gitu ya, sirkular ekonomi. Tapi ada sirkular material organik yang harus dilakukan di skala kecil dan ini bisa dilakukan di skala-skala rumahan. Bisa di rumah atau di RT RW gitu ya. Karena alam ini ya dapat terus berlangsung tanpa ada yang hilang sebetulnya ya harusnya. Jadi kita siklus dan ini adalah yang digunakan oleh kami di tempat-tempat dampingan kami. Jadi masyarakat diminta ngapain? Masyarakat cukup memisahkan sampah organiknya dari sampah-sampah lainnya. Ketika masyarakat sampah organiknya sudah terpisahkan, maka sampah lainnya itu akan mudah diolah, akan bisa bernilai untuk masyarakat mamang sampah pun suka gitu ya, senang gitu ya dengan kalau sampah organiknya sudah terpisahkan dari sampah-sampah lainnya. Kemudian kalau bisa mengolahnya menjadi kompos lebih baik dan ini menjadi siklus kita jadi dari kompos jadi media tanam panen, kemudian panen jadi masak dan kita punya makanan dan ini tuh tersistematis dan kita akhirnya jadi mengurangi jejak karbon juga, mengurangi krisis iklim juga. Proklimnya dapat gitu ya, menyelesaikan masalahnya dapat dan alhamdulillah di berbagai tempat dampingan kami ini sudah kita lakukan. Nah, ini adalah buku yang saya pakai gitu ya, dari tadi belajar ke Paul Connect bahwa kita itu adalah, bumi ini adalah siklus, maka saya tuangkan dalam buku ini, Tiwi dan Pusaran Kehidupan. Jadi materi itu sebetulnya harus digunakan berulang-ulang tanpa berkurang ataupun rusak ya. Jadi itu yang intinya dan satu-satunya masukan dari luar bumi ini adalah cahaya matahari yang berlimpah dan itu membantu kita. Dan kemudian ya pusaran kehidupan ini adalah ya ada penghasil makanan, pemakan tumbuhan, pemakan hewan, pemakan sisa-sisa dan semuanya itu akan bumi ini akan baik-baik saja jika ini dipelihara gitu ya. Jadi pusaran kehidupannya dipelihara dan insya Allah jika ini terjadi maka pemanasan global juga akan berkurang. Karena sesungguhnya kalau tadi ngomongin tentang TPA yang susah, sesungguhnya hanya 20% kok yang jadi masalah. Nggak akan ada gitu ya. Jadi yang tadi saya lihat di tabelnya Bu Prima tadi yang ditampilkan, itu yang paling banyak sampahnya adalah sisa makanan, organik. Ya. Jadi sesungguhnya jika organiknya selesai di tempat, maka yang akan kita urus, ya yang Bapak Ibu DLH akan urus sebetulnya hanya, ya kalau ke TPA hanya 20% sampai 40%. Yang sisanya adalah diselesaikan di lapangan. Ini kuncinya mungkin, jadi sesungguhnya hanya 20% yang akan jadi masalah. Tapi bagaimana caranya Bu? Gitu ya. Ini kan memang tujuan akhirnya seperti ini. Tujuan akhirnya adalah perubahan paradigma pengolahan sampah. Jadi kalau cara lama ya belum menerapkan pengelolaan di hulu. Kemudian kalau 3R kayaknya udah sangat lekat dengan teman-teman ya, artinya reuse, recycle, reduce itu sudah bosen lah dengarnya gitu ya. Tapi memang itu yang harus dilakukan. Sehingga suatu hari nanti justru yang ke TPA lah yang sedikit.
gitu ya. Jadi ini kita harus balikin ini, tapi mungkin udah bosen ya dengerin itu. Jadi tadi kita sudah paham bahwa ya Bandung punya Kang Pisnan, kurangi, pisahkan dan manfaatkan. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengurangi nih gitu ya, misalnya bawa tumbler sehari-hari. Di masa pandemi ini di apa ya? Disarankan untuk membawa cutlery sendiri, alat makan sendiri. Padahal untuk orang-orang yang zero waste itu udah biasa gitu ya. Untuk kami-kami ini ya kami udah biasa bawa itu karena untuk mengurangi sampah yang kita hasilkan dan pisahkan sampah. Nah, ini sesungguhnya yang paling berat adalah pisahkan sampahnya seperti apa. Di Kota Bandung tentu saja kita memilahkan 3 jenis. Sampah sisa makanan dan tumbuhannya harus disimpan di ember tertutup, tapi embernya nggak perlu dikasih sama DLH. Misalnya gitu ya. Kadang-kadang soalnya masyarakat gini, pisahin sampah ya, mana alatnya. Nah, itu kita harus mendorong masyarakat punya apa namanya, ya partisipasi lah ya, atau ember-embernya mah dari masyarakat misalnya gitu ya. Nah, ini adalah salah satu poster yang menandakan bahwa GSSI saya pun berkontribusi di Bandung seperti ini. Tapi tentu saja masyarakat tuh nanti akan cerita nih, akan nanya nih, kalau sudah misahin sampah terus gimana? Rumah saya udah misahin sampah, tapi mamang sampahnya nyampur lagi. Sakit hati nggak gitu ya? Kalau misalnya saya sudah misahin sampah, kemudian dikasihin ke mamang sampah, sama mamang sampah dicampurkan, apalagi di depan mata kita sendiri. Bapak Ibu, bagaimana rasanya? Gitu ya. Nah, itu mungkin yang perlu kita garis bawahi juga gitu ya, bahwa ini harus tersistematis. Kalau cuma sendirian, satu di rumah kita sendirian, ya kita harus punya sistem. Berarti kalau begitu sisa makanan dan tumbuhannya kita kompos sendiri-sendiri, gitu ya. Tapi tentu saja kalau kita ngomongin sendiri-sendiri, kalau mau nyelesain masalah satu kota, lama ya, gitu ya, menumbuhkan kesadaran. Maka hal yang seperti ini harus kita sistematiskan, gitu ya. Sehingga kita perlu tadi di awal adalah membuat sistem pengelolaan sampah, membuat model pengelolaan sampah skala RT atau RW. Dalam hal ini, jadi ada contoh nih di kabupaten kota mana gitu ya, yang satu RW-nya sudah misahin sampah, kemudian sampahnya terolah gitu ya. Kalau ada lahan di RW itu, maka bisa mengompos secara komunal. Tapi kalau tidak ada lahan di RW itu, maka tugas dari LH atau pengangkut sampahlah yang harus memfasilitasi masyarakat untuk mengolahnya. Masyarakat tugasnya sebetulnya hanya memisahkan sampah. Pisahkan sampahnya saja ya, gitu. Seperti kalau kita datang ke negara-negara maju ya, misalnya contohlah negara yang sudah saya datengin itu adalah Jepang. Nah, di negara Jepang tuh masyarakat hanya bisa hanya tugasnya memisahkan sampah. Nanti urusan mengolahnya diurus sama pemerintahnya. Itu mungkin ya. Nah, ini mungkin keterlibatan masyarakat seperti ini gitu ya. Bapak Ibu, teman-teman mau seperti apa gitu? Mau apakah masyarakatnya mau pasif ataukah mau aktif gitu ya. Nah, apakah hasilnya mau 70%? Kalau kita milih aktif, hasilnya mau 70% atau mau 90%. Nah, kalau kita biasanya saya akan mengambil di segitiga ini gitu ya, di segitiga paling bawah. Participating in a discussion. Jadi kita selalu mengajak diskusi masyarakat. Kita gimana nih, apa masyarakat? Sebetulnya masyarakat itu punya masalah dan sebetulnya di masyarakat sendirilah yang akan ada penyelesaiannya. Hanya masyarakat perlu ditemani untuk ngobrolnya. Itu ya. Kemudian yang pasti adalah kita doing the real thing. Artinya mengerjakan hal yang jelas gitu ya. Hal yang apa ya? Ya yang real gitu ya. Bahwa kalau harus misahin sampah, harus mengurangi sampah ya kita lakukannya apa gitu ya. Ada itu. Nah, ini mungkin bisa teman-teman atau ya Bapak Ibu yang ada di LH jadi panduan ini ya gitu. Yang biasanya saya lakukan, kemudian
ini dapat dari mana? Ini dapat dari pengalaman menemani masyarakat dan juga sebetulnya ini adalah pelajaran dari Zero Waste Academy di Filipina. Nah, ini adalah model, kita buat model skala kecil atau skala RW. Kriteria RW yang bisa dipilih duluan yang mana gitu ya, karena ini akan menentukan keberhasilan. Nah, satu, sudah ada sistem dasar pengelolaan sampah. Artinya sudah memang di situ sudah kira-kira ada kalau Bapak Ibu di LH mau sukses gitu ya untuk mengambil RW percontohan pilot project-nya gitu ya. Nah, kemudian RW-nya harus bersedia bekerja sama mengorganisasi warga ya dan mengatur pengelola. Karena yang paling susah di RW itu adalah ketika petugas sampahnya tidak mau bekerja sama. Artinya ketika masyarakat sudah memisahkan sampah, mamang sampahnya marak kedeweng ya dalam bahasa Sunda ya. Mudah-mudahan ini bisa semua ya. Apa ya? Maunya sendiri gitu ya, memisahkan sampah, menyatukan kembali itu akan membuat sistem tidak berjalan. Nah, yang pasti sih kalau bisa ada petugas sampah ya, petugas pengumpul sampah yang sudah dimiliki RW dan dibayar oleh RW. Dan ini akan kuat posisi RW-nya. Ya, kemudian juga sudah ada pengumpulan rutin ke rumah, mau seminggu sekali kah, mau 2 minggu sekali kah, mau setiap hari, dia sudah harus ada gitu ya. Kemudian ada potensi lahan atau pengomposan terutama ya, pengolahan sampah organik atau TPS 3R di tempat itu. Kemudian apa yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah gitu ya. Ini mungkin kan kita kalau saya kan bukan pemerintah ya, masyarakat, tapi tentu saja kita harus bagi peran dong gitu. Kita harus bagi-bagi tugas karena tadi Bu Era sudah menyebutkan prinsip hidup saya adalah kita adalah potongan puzzle yang akan membuat gambar yang indah bersama-sama. Nggak ada ceritanya kita hebat karena kita sendiri. Nggak ada masyarakat doang, nggak ada pemerintah doang. Jadi sesungguhnya hanya kita bisa sukses kalau kita bekerja bersama-sama gitu. Dan seluruh elemen masyarakat bekerja bersama-sama. Mau dari pemerintah, mau dari media, dari CSR dan lain sebagainya. Nah, tentu saja yang perlu dipersiapkan sama pemerintah daerah adalah pengangkutan residu keluar kawasan supaya tadi tidak ada kebocoran. Kebocorannya tadi saya ya mengingat lagi tadi Bu Prima bilang ini nggak sinkron data yang ada di TPA gitu dengan data yang harusnya timbulan sampah. Kemana bocornya gitu ya? Nah itu sesungguhnya mungkin dibakar gitu ya, mungkin ke sungai, mungkin teronggok di jalan, entah di mana saja gitu ya. Nah, kalau memang mau komprehensif, maka masyarakat diminta memisahkan sampah, kita punya sistemnya, dan pengambilan sampahnya secara terpilah. Tapi jika mereka tidak bisa mengeluarkan mengolah di dalam kawasannya, maka sebaiknya pemerintah daerah ada pengangkutan residu keluar dari kawasan, keluar dari RW itu, gitu ya. Kemudian ada pengadaan sarana pengumpulan dan pengangkutan terpilah menuju sarana pengolahan. Artinya ada puskart gitu ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dasar dari ini adalah hanya puskart dan ember, gitu ya. Kemudian penyiapan sarana pengomposan ini adalah sesuai dengan kebutuhan. Kalau di desa, di kota kabupaten enak banget ya, kita masih punya lahan-lahan kosong gitu ya untuk mengompos. Tapi kalau misalnya kayak di Bandung, kemudian di pemukiman padat, ini agak ini ya gitu. Kemudian ada pengangkutan sampah terpilah. Dan menurut saya yang paling penting sebetulnya kita kalau kota kabupaten ada petugas atau tenaga lapangan atau fasilitator untuk melakukan pendampingan. Ya, kalau misalnya pemerintah daerah nggak punya di daerah di LH-nya, maka bisa kerjasama dengan NGO yang seperti dilakukan oleh Kota Bandung, gitu. Jadi walaupun memang hasilnya belum seberapa ya, tapi kalau kita lihat gitu ya hasil dari pengomposan dan lain sebagainya, kalau skala RW sih alhamdulillah ya, ada bahkan yang sampai pengurangan sampahnya itu 40%, 50%
selesai di kawasan. Nah, ini adalah contoh tahapannya, dimulai dari pemetaan. Jadi harus dipetakan seperti apa, nanti pemetaannya seperti apa ya, jumlah kakak, jumlah rumah, adakah tempat tempat pengomposan dan lain sebagainya. Kemudian ada diskusi antar pihak, ada FGD penyepakatan sistemnya mau seperti apa gitu ya. Oh, mau kalender sampah. Kalau kalender sampah berarti sampah organik diambil secara terpisah dari sampah lainnya. Misalnya gitu ya. Jadi kalau di Cibunut dampingan saya setiap hari Senin, Rabu, Jumat itu adalah pengambilan sampah organik. Nah, pengambilan sampah anorganik di bank sampah adanya di hari Minggu. Residu diambil seminggu sekali oleh memang sampah. Itu adalah penyepakatan sistem ya bersama RW diobrolinnya. Kemudian ada penyiapan sarana prasarana karena bagaimanapun dalam hal ini ya ada prasarana dasar yang harus kita siapkan. Kemudian sosialisasi dan edukasi. Dan sosialisasi dan edukasi ini penting sekali. Semua rumah harus terketuk pintunya. Semua rumah harus dapat edukasinya. Itu. Jadi dinamakanlah ini namanya door to door education. Kalau misalnya nggak bisa door to door education, minimal kita kumpulin satu RT, kemudian terangkan. Nah, tapi kita harus pastikan bahwa semua rumah yang tadi ada di RW percontohan itu teredukasi, tersosialisasi, sehingga tidak ada kata-kata bahwa saya belum tahu Pak gitu ya, dan itu harus ada tanda tangannya gitu. Siapa yang menerima edukasi ini, sosialisasi ini. Kemudian kita coba uji coba sistem dry run, kita coba sistemnya. Kemudian kalau sudah enak, full implementasi. Tapi kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki, coba perbaiki dulu, baru kita implementasi full gitu. Dan ini perlu sekali untuk dimonef ya gitu. Jadi monitoring dan evaluasi selama 3 bulan memastikan masyarakat tetap memisahkan sampahnya dan memastikan mamang sampah atau pengangkut sampahnya mengangkut secara terpilah, dan juga jika ada pengolahan sampah di tempat itu maka itu berjalan dengan baik gitu ya. Dan kalau ini sih hasil akhirnya berharap ya, berharap ada rekomendasi sistem pengolahan sampah skala desa atau kelurahan, sehingga ini bisa menjadi satu kesatuan di satu desa atau kelurahan. Itu mungkin balik lagi sebetulnya. Nah, tapi mungkin tentu saja ya kita butuh proses nih ya gitu. Jadi kalau masyarakat perlu dibuat mimpi bersama dulu gitu ya. Ada sentuhan. Aku pengen saya pengen menyelesaikan masalah sampah nih di kawasan ini gitu ya. Kemudian kita kerjakan pelan-pelan gitu ya. Nah, masyarakat perlu didukung ini gitu ya. Perlu diajak bermimpi bersama. Pengen seperti apa wilayahnya gitu ya. Kemudian kerjakan 1000 langkah dimulai dari 1 langkah. Kemudian kembangkan itu untuk perubahan yang lebih besar. Misalnya kalau mau mimpi bersama, misalnya dari 10 rumah, atau kalau PKK kita punya desa wisma ya, gitu. Kalau kerjasama dengan PKK itu PKK punya desa wisma. Misalnya kita mulai dari desa wisma, kemudian dikerjakan pelan-pelan, baru gitu pengembangan untuk perubahan yang lebih besar, baru memperbesar dampaknya. Ini mungkin yang perlu digarisbawahi oleh masyarakat, tapi ya kalau ini. Nah, kalau saya dan teman-teman tentu saja ini adalah pemanfaatannya pengomposan tadi ya. Kita sudah misahin sampah, kemudian dikompos, komposnya dijadikan media tanam, kemudian kita menanam gitu ya. Dan alhamdulillah GSSI juga berafiliasi dengan ketapangkita.id adalah ketahanan pangan kolaborasi antar warga. Kita mengawinkan 2 program besar pemerintah Kota Bandung, Kang Pisman dan Buruan Sae gitu ya. Ini. Jadi kita mendorong masyarakat untuk punya makanan sendiri ya. Kalau di desa mungkin udah biasa kok nanam-nanam gitu ya. Tapi kalau di kota ini sangat menarik ya, karena kita jadi punya makanan sendiri. Nah, ini adalah buruan saya-nya gitu ya. Buruan saya itu bisa ini dengan Kang Pisman ya. Jadi sampahnya dipisahkan, kemudian dari sampahnya itu dipisahkan, kemudian dikompos, komposnya digunakan untuk tanam menanam, dan jadilah buruan saya untuk ketahanan pangan.
Dan ini adalah contoh nyatanya kalau teman-teman dan Bapak Ibu yang peserta ini, kalau misalnya pengen tahu nih Cik Bunut, silahkan googling gitu ya, tulis aja nanti Cik Bunut, nanti akan keluar macam-macam, baik itu video ataupun berita-berita tentang Cik Bunut. Nah ini adalah yang saya dampingi, RW yang kami dampingi 2015, dia adalah kampung kumuh, padat, dan punya masa lalu yang buruk. Artinya pusat peredaran narkoba se-Bandung. Jadi sisa-sisa premanismenya masih ada di situ, gitu ya. Nah, tetapi 2015 saya hadir bersama GSFC ke sana atas kolaborasi bersama LH Bandung. Jadi waktu itu ini programnya adalah program LH Bandung. 2016 mulai mengenal Kang Kisman ya, mulai agak bersih sedikit. Dan alhamdulillah kita bisa suntikan sistem di situ, muncullah namanya KSM, Kelompok Swadaya Masyarakat Oh Darling, Orang Hebat Sadar Lingkungan, memulai dari kegiatan bank sampah setiap hari Kamis waktu itu. Kemudian 2017 alhamdulillah terpilih menjadi KBS Mentor, Kawasan Bebas Sampah Percontohan. Ada 5 RW yang terpilih dari 1.587 RW yang ada di Kota Bandung. Nah, kemudian 2017 itu juga booming sebagai kampung berwarna karena pada saat itu ini inovasi pemuda. Saya perlu cerita bahwa kenapa menyelesaikan masalah sampah kok dengan moral gitu ya, kok dengan pengen menata lingkungan. Ini sesungguhnya adalah cita-citanya pemuda yang selalu kalau misalnya kenalan gitu ya, ini perlu diceritain karena ini unik juga. Pemuda di sana tuh kalau kenalan ditanya nih rumahnya di mana, di Cibunut. Oh daerah Beling ya. Nah itu tuh pemuda nggak mau gitu ya. Mereka tuh terganggu dengan label itu sehingga mereka ingin menciptakan suasana yang kalaupun nanti mereka misalnya kenalan dengan orang, oh Cibunut yang keren gitu ya. Jadi merubah image gitu ya. Itu mungkin dan kemudian ternyata memang experience dari pemuda ini kita coba. Jadi ini tidak serta merta dicat seluruh RW ya. Kita pernah uji coba di satu titik, di titik yang paling kotor. Dan ternyata di titik paling kotor itu alhamdulillah jadi apa namanya bersih gitu ya. Nah, kemudian di 2018 akhirnya jadi juara satu lomba pengelolaan sampah tingkat Jawa Barat dan kita dapat Eco Village Award gitu ya. Nah, apakah sekarang masih jalan? Alhamdulillah masih jalan ya gitu. Jadi kuncinya apa ya? Ini alhamdulillah nih terima kasih juga DLH Provinsi yang sudah memberikan penghargaan Proklim Cibunut ya, jadi juara favorit kategori inovasi aksi pengelolaan sampah. Nah, kenapa ini bisa jalan? Saya sudah tinggalkan 2020, tapi sampai hari ini jalan karena tadi sistemnya sudah dibuat gitu ya. Jadi sistem yang harus disuntikan sehingga masyarakatnya tinggal melanjutkan saja. Nah, ini adalah contoh lainnya bagaimana kita menyiapkan sistem itu. Jadi ada mungkin ya penyiapan fasilitatornya karena kenapa harus di April gitu ya? Karena Januari, Februari, Maret biasanya pemerintah nggak punya dana gitu ya. Biasanya, tapi saya nggak tahu juga ya karena saya bukan birokrasi ya. Kemudian pemetaannya, kemudian pendampingan gitu ya, ada semua kita lakukan sampai akhirnya November itu kita punya terbentuk model pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Yang punya sistem karena kalau kita lihat pendampingan itu nggak bisa sebentar gitu ya. Pendampingan itu sampai masyarakatnya perlu paham minimal 3 bulan tersetup, yakin monitoring evaluasi bahwa masyarakat melakukan pemisahan sampah, kemudian pengambilannya benar terpisah dan juga pengolahannya juga benar gitu ya. Itu mungkin itu jadi ini adalah tantangannya adalah ya gimana caranya merubah gitu ya. Karena masyarakat itu agak ini ya, dan ini tentu saja perlu disiasati. Dan ini adalah suasana di Cibunut setiap hari Minggu ada bank sampahnya. Itu kemudian gimana caranya supaya kita punya ini ya, kita
Loh, sebentar. Balik lagi. Ya. Aksi nyatanya gimana gitu ya, supaya dampaknya lebih besar. Ya, kasihan kan kakak. Nah, Nggak tahu kakak sampai 2000. kita kalau di saya ya, sebaiknya sih pembentukan lembaga gitu ya. Lembaga artinya kalau RW-nya nanti mendukung, selamanya dia akan jalan terus. Tapi begitu RW-nya tidak mendukung, ini akan jadi hilang gitu ya. Nah, makanya kenapa ada lembaga mitranya RW, setingkat RW, tidak di bawah RW atau tidak di atas RW, kita punya namanya KSM ya. Ini berdasarkan pengalaman saya. Nah, gimana caranya Pak KSM itu? Ini sebetulnya KSM itu membantu orang-orang untuk berkembang menjadi action. Jadi mereka itu dalam hal action, dalam hal membuat sistem dan lain sebagainya punya kekuatan ya. Tidak perlu di SK-kan, tetapi ya ada gitu ya. Dan diakui oleh masyarakat di sana. Kemudian kita setelah pada action, orang-orang itu pasti akan berkontribusi ya, dan masyarakatnya itu akan yang tadi yang misalnya kalau saya dulu ya selalu lah ya, bukan dulu. Jadi membuatnya itu 5 orang minimal gitu ya. 5 orang ini cukup 5 orang, tetapi dia mengajak masyarakat sekitarnya untuk melalui aksi nyata ini ngajakin teman-teman atau masyarakat sekitarnya berkontribusi. Dan kemudian juga harus mendorong masyarakat kampungnya terlibat aktif. Artinya, ayo pisahin sampah gitu ya. Nah, jadi yang ada di Cibunut kemarin itu 2015, 2016 itu kita mulai dari bank sampah, tapi dari bank sampah kita bikin agen-agen perubahan itu dari Karang Taruna, aparat kampung, anak-anak, petugas kebersihan dan masyarakatnya sampai hari ini jadi besar gitu ya. Dan jadi seluruh masyarakat akhirnya tercover untuk memisahkan sampah. Nah, yang penting sebetulnya adalah bagaimana kita berbagi peran ya. Mau individu misalnya ya, individu tuh ngapain aja? Ya sudah mengurangi sampah khususnya sampah plastik dan melakukan pemilahan sampah. Gitu ya. Kemudian apakah boleh sampah organiknya dikasih ke keresek aja? Kalau sebaiknya tidak. Makanya di sini ada pengurangan sampah plastik karena kita tidak ingin ada sampah yang residu. Kemudian bagaimana keluarga gitu ya? Ini semuanya ada gitu ya. Dan bahkan sampai ke pemerintah gitu ya. Pemerintah harus ngapain gitu ya? Nah, ini sebetulnya bagi perannya di kawasan gitu ya. Dan kemudian juga yang memastikan bahwa ini akan berhasil adalah jangan lupa petugas pengumpul sampahnya. Ketika petugas pengumpul sampahnya bisa bekerja sama, maka ini akan memastikan sampah yang dibuang oleh warga adalah sampah residu, bukan sampah lainnya. Kemudian yang perlu dilakukan adalah penjangkauan dan pendampingan. Bagaimana kita melibatkan masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku. Itu ya. Jadi kenapa harus didampingi gitu ya, untuk misalnya 6 bulan gitu ya dampingi. Kemudian pada tingkat kelompok ini juga mungkin ya nanti akan membentuk norma baru. Jadi kalau kita mau melakukan perubahan perilaku di individunya gitu ya, di masyarakatnya, tetapi kalau kita lihat satu RW mungkin ini akan jadi norma baru. Misalkan ada di RW 9 Sukamiskin gitu ya. Itu jadi kampung Takakura karena semua orang di situ menggunakan Takakura gitu. Udah sebagai pengolahan sampah organiknya. Ada juga kampung Loseda karena semua orang menggunakan lodong sisa dapur misalnya. Itu. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Langkahnya adalah membuka akses informasi warga. Ini sebetulnya peran fasilitator ya, peran pendampingnya gitu ya. Karena ini akan bisa dilakukan. Kemudian menjalin hubungan dengan warga. Jadi kalau kita dekat dengan warga, maka kita akan mudah mengenal karakteristik warga. Mau memilah sampah 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian mengolahnya seperti apa? Di sini ada petugas sampah atau dan lain sebagainya.
Kemudian meningkatkan pengetahuan dan kesadaran, tentu saja ini udah jelas ya, edukasi gitu. Dan menawarkan pilihan aksi. Ini peran fasilitator gitu. Jadi mau seperti apa nih gitu ya, memulainya dari mana? Kemudian mendukung perubahan perilaku secara terus-menerus dan melibatkan warga untuk advokasi. Artinya advokasi seperti apa? Misalkan awalnya RW 07 Kebon Pisang gitu ya, Cibunut, tetapi masyarakatnya bisa mengadvokasi ke kelurahan ya, karena kami di Bandung kan pakai kelurahan. Nah, mengadvokasi kelurahan sehingga kelurahan itu bisa membuat program sehingga bisa berlangsung satu kelurahan. Jadi sepakat gitu ya, artinya Pak Lurah dalam hal ini didorong untuk membuat kebijakan menduplikasi apa yang terjadi di satu RW ini menjadi satu kelurahan. Dari 12 kelurahan yang ada di Kebon Pisang, 10 kelurahan sudah mengadopsi seperti ini. Artinya tidak seheboh itu ya, karena yang penting sesungguhnya mengadopsi proses masyarakatnya memisahkan sampah gitu ya, dalam hal ini sampah organik. Kemudian sampah organik yang bisa diolah di lapangan. Kalau tidak bisa diolah di lapangan, maka diangkut oleh petugas dari LH Bandung ya, dalam hal ini UPT gitu. Kemudian juga membuat sistem skala RW maupun kelurahan atau desa ya, kalau di kabupaten ke desa. Dan ya syukur-syukur belum ada yang ke kota ya. Saya adalah saksi hidupnya di kota San Fernando, Filipina. Itu mereka bisa menyelesaikan masalah sampahnya 55, bisa mereduksi 55% dalam waktu 6 bulan. Keren ya gitu ya. Terus kerjakan lebih dahulu apa yang mungkin. Ini sebetulnya untuk fasilitator dan juga untuk para pendamping teman-teman di kawasan ya. Artinya mungkin bisa dilakukan oleh LH ya gitu. Kemudian lakukan perubahan kecil ya, karena dia lebih mudah. Kemudian ucapan kata-kata yang sama berulang kali. Jadi kalau satu kota, misalnya kalau di kota Bandung ya, Kang Pisman, mulai dari Pak Wali Kota, almarhum Pak Odet, kemudian Ibu Wali Kotanya, semua orang ngomongin Kang Pisman. Apa itu Kang Pisman? Kurangi, pisahkan, manfaatkan. Jadi kata-katanya sama seluruhnya, baik dia masyarakat kecil, masyarakat besar, siapapun gitu ya. Jadi ucapan kata yang sama berulang kali sehingga itu nempel. Misalnya ya tadi ya gitu, 3R, tapi masyarakat kan cenderung apa itu 3R tuh udah nggak paham intinya ya gitu. Karena itu pakai bahasa Inggris misalnya gitu ya. Kemudian lakukan dengan cara yang kreatif. Kemudian yang pasti sih untuk para pemerintah ya, LH dan lain sebagainya, berikan pada warga apa yang mereka butuhkan. Karena saya banyak melihat misalkan maaf ya, TPS 3R mangkrak misalnya gitu. Karena warga belum membutuhkan tetapi sudah ada misalnya gitu ya. Berarti kita perlu menyiapkan dulu komunitasnya, baru kalau mereka sudah butuh maka dibuat. Kemudian bersabar dan tetap pada fokus tujuan kita. Tujuan kita apa? Tadi Jakpranas ya, 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah. Nah, kemudian yang pasti adalah public space, tidak ada kata-kata hayu rapat, tetapi hayu ngobrol. Sehingga dari obrolan ini masyarakat punya ide-ide cemerlang, ide-ide keren, berawal dari ngopi bersama. Ini adalah pusat pengolahan sampah RW ini, di mana di sini adalah pusat pengomposannya, ada buang sampahnya, di sini juga ada mesin pencacah organik gitu ya. Dan di sini segala macam bisa terjadi gitu ya. Bahkan kita di sini menerima tamu dari dalam dan luar negeri. Ya, di Cibunut itu alhamdulillah sudah kedatangan tamu dari banyak kota dan negara. Bagaimana pemanfaatan sampahnya? Ini adalah pakai biogas, pakai kompos, dan setiap awalnya nggak ada gersang, nggak ada pohon dan lain sebagainya. Tetapi alhamdulillah sekarang rimbun karena setiap panen kompos bertambahlah jumlah pot. Sekarang potnya sudah terpenuhi, gang-gang sudah hijau semua, maka komposnya jadi dijual dan menjual mikroorganisme lokal.
Kemudian pemanfaatan sampah organiknya dengan bank sampah. Jadi setiap kali ada apa pembagian uang bank sampahnya itu kita kayak resmi gitu ya, ada undangannya nih, undangan dari kartu gitu, di situ tertulis namanya, kemudian jumlah nominal yang mereka akan dapatkan dari sampahnya, sehingga mereka akan berduyun-duyun ke sana. Dan ini adalah salah satu dari produk-produk anorganiknya, dari produk-produk bank sampahnya. Kemudian ada pengurangan plastik, tentu saja di sini ada program namanya Cibono Cantik Tanpa Kantong Plastik. Kita coba edukasi ya, gitu. Jadi komprehensif edukasinya. Kemudian yang pasti sih adalah the power of collaboration. Nggak ada ceritanya LH bisa melakukan sendirian, nggak ada ceritanya masyarakat bisa melakukan sendirian, Pak RW sendirian, semuanya sendirian. Tetapi kita adalah potongan puzzle yang akan membuat gambar yang indah bersama-sama. Dan jangan lupa untuk melibatkan anak-anak sejak dini gitu ya. Dan ini kenapa akhirnya saya membuat buku ini gitu ya, Petualangan Butini, dan di sini saya menggunakan gadget gitu ya, menggunakan HP, ada aplikasinya, dan ini lagu ini Mari Pisahkan Sampah bisa didengarkan dari bukunya. Jadi bukunya nanti bisa pop up gitu ya, hidup dengan HP-nya didekatkan gitu, dan ini lagu ini bisa didengarkan oleh yang punya buku ini ya gitu. Mari pisahkan sampah sesuai warna jenis, hijau itu organik, makanan dan tumbuhan. Itu ya, nanti bisa ini ya, nanti kalau saya nyanyi nanti waktunya terbatas. Dan kemudian masing-masing punya gaya sendiri, masyarakat tidak ini, tapi yang pasti sistem tadi ya. Sistem harus ada gitu ya. Ini mungkin untuk fasilitator ya, tapi mungkin juga teman-teman lainnya, LH dan lain sebagainya juga perlu tahu bahwa kita tidak harus satu cara ya gitu, berbagai cara bisa dilakukan. Door to door education di perpustakaan, kalau kami di GSSI tentu saja literasi lingkungan dapat ya. Dan berbagai media dicoba ya, mulai dari YouTube, kemudian juga ini ada dinding gitu ya, dindingnya kita mural sama dengan itu yang ada di baju saya, kemudian ada bukunya gitu ya. Jadi ini semuanya ada gitu ya, medianya nih dibuat. Jadi bukunya ada, buku modulnya, kemudian YouTube-nya juga ada gitu ya. Jadi ini mungkin bisa dicoba ya. Kemudian ini juga ada buku gitu ya, yang dimulai dari piring kita. Ini kan tadi dimulai dari rumah ya. Kalau dimulai dari piring kita tentu saja jadi mandiri ya, mulai dari piring kita. Nah ini kan sebetulnya lagi puasa-puasa ya. Puasa itu biasanya, aduh pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu gitu ya. Udah di depan mata, kenyang gitu ya. Dan ini food waste yang alhamdulillah tadi di grafiknya Ibu Prima itu jadi banyak juga ya gitu ya. Food waste itu bisa jadi food loss atau food waste. Nah, di sini buku ini saya mencoba ya mengajak anak-anak untuk mengurangi sampah makanan sejak usia kecil ya, usia dasar. Kenapa sih harus dari SD? Kenapa harus dari kecil? Karena sesungguhnya perubahan perilaku itu ya harus dimulai dari kecil. Kalau dari besar agak susah ya. Gitu. Ini yang kita buat, dan ini adalah buku-buku yang tadi diceritain ya. Bana si pisang berjalan-jalan. Kemudian ada juga buku Kang Pisman namanya Cinambonya Angka Bandung. Cinambo itu adalah satu kecamatan di kota Bandung yang sudah menerapkan Kang Pisman di berbagai titiknya. Dan ada memeluk bumi gitu ya. Dan ini ada modul Paskeber, pasukan gerakan bersih, based on praktis saya di kawasan binaan. Jadi ada 5 modul, dari mana sampah berasal, kemana sampah pergi, mari kurangi sampah, mari pisahkan sampah, dan menjadi Paskeber. Terakhir mungkin ya, biar kita bisa banyak untuk diskusi, kita adalah potongan puzzle yang akan membuat gambar yang indah bersama-sama. Sehingga mari kita coba bersinergi ya, berkolaborasi dengan berbagai pihak tentu saja. Dan jangan lupa kalau saya mungkin lalu membagikan semangatnya lewat media sosial ya, entah itu Instagram, TikTok, atau
apapun ya, Facebook mungkin ya, kalau yang sudah agak sepuh itu mainan Facebook, kalau yang udah agak apa yang ke bawah sini ya milenial kayak gitu mungkin Instagram dan lain sebagainya. Dan ini perlu dibagikan semangatnya. Kenapa? Bukan membagikan apa narsis, tetapi sesungguhnya ya kita perlu membagikan semangat ini agar semua masyarakat juga memang mengetahui apa yang sedang kita lakukan. Terima kasih. Semoga apa yang kita bicarakan sekarang ada manfaatnya ya, dan kekurangan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih Bu Hera. Oh ya, ini satu lagi ini adalah yang difoto sama saya adalah Bapak Paul Konet ya, Bapak Zero Waste Dunia. Kalau kita ngobrolin tentang pengurangan sampah atau zero waste atau tadi circular economy, ini adalah bapaknya. Ini adalah Bapak Paul Konet yang keliling dunia hanya untuk ngomongin tentang kita perlu mengurangi sampah. Kita perlu zero waste, go to zero waste. Terima kasih.